Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen peserta didik. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, dan inilah kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Muqaddas dengan nomor induk mahasiswa 12020100093. Hai, nama saya Muhammad Raihan Nufus Syahdan dengan nomor induk mahasiswa 10220100094. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Mutiara Tunggal Dewi dengan nomor induk 12020202114. Pengertian, fungsi, dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Dan, oi, lagi ngapain? Ngerjain tugas, Tugas apa? konseling. Oh, boleh dong kita diskusi? Boleh, duduk. Oke, siap. Dan, saya nggak paham nih, apa sih BK? Kamu nggak tahu BK itu apa? Ya udah deh, saya jelasin BK itu kayak gimana. Nah, di sini saya mau ngejelasin pengertian BK, fungsi dan tujuan. Nah, ini tuh adalah hal mendasar yang perlu kamu ketahui dulu nih, Ma'ruf. Oh gitu, coba dong jelasin semuanya, nggak paham nih. Nah, saya jelasin ya BK itu kayak gimana. Buat pengertian BK itu, kita tuh harus tahu dulu nih, konseling itu kayak apa sih konseling itu. Nah, konseling itu terjemahan dari kata guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiahnya berarti guidance itu akar dari kata guide, berarti mengarahkan. Dalam bahasa Inggrisnya tuh to direct. Kemudian ada memandu, terus ada mengelola, dan yang terakhir itu menyetir. Itu makna dalam bahasa Inggrisnya, ada banyak tuh. Nah, jadi kalau misalkan itu pengertian secara bahasa, sedangkan secara istilah, konseling itu adalah pelayanan untuk peserta didik, baik kelompok ataupun individu, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian apa sih emang fungsi dari BK itu? Buat apa sih ada BK itu? Nah, mungkin orang berpikir ya, buat apa sih ada BK? Toh juga kalau misalkan itu untuk perbaikan diri mah diri sendiri aja. Nah kita lihat di sini ada fungsi-fungsinya nih. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya sendiri, dan lingkungan, baik itu lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun norma-norma agama. Nah, yang kedua itu ada fungsi preventif. Apa itu fungsi preventif? Fungsi ini itu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Kemudian ada yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah atau staf untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Nah, yang terakhir itu ada tujuan dari konseling. Mau tahu nggak apa? Jadi tujuan konseling itu tuh memungkinkan anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitinya. Jadi ketika anak itu mendapatkan masalah baik dari lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarganya, nah tujuan dari orang yang memberikan konseling itu agar memperbaiki emosionalnya dan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada yang namanya memungkinkan anak memperoleh keharmonisan dalam pikiran, emosi, atau tingkah laku. Terus ada memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Terkadang ada anak itu yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri karena masalah pribadinya atau dari masalah luarnya. Terus
ada tujuan ini tuh memungkinkan anak menerima keterbatasannya dan kekuatannya serta merasa oke dengan dirinya. Dan yang terakhir, memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat yang negatif. Jadi yang tadinya sikapnya itu negatif menjadi yang lebih positif lagi karena adanya bimbingan konseling ini. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya nih. Ada yang mau ditanya lagi? Oh gitu Dan. Oke deh, makasih ya ilmunya. Ruang lingkup bimbingan dan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu pelayanan yang cukup penting kehadirannya bagi setiap individu, mau itu individu yang hidup di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Dr. Abu Bakar Muhammad Ludin membagi bimbingan dan konseling atau kita singkat dengan BK menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup BK yang ada di dalam sekolah dan yang kedua yang ada di luar sekolah. Oke, kita masuk ke ruang lingkup BK di dalam sekolah. Kita tahu bahwasanya sekolah tempat terjadinya interaksi pendidikan secara formal. Dan banyak bidang-bidang kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Di antaranya adalah bidang kurikulum, bidang kepemimpinan atau administrasi, dan juga bidang pelayanan kesiswaan atau biasa disebut juga dengan bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Bidang pelayanan bimbingan dan konseling ini memiliki beberapa segi di dalam lingkup sekolah. Yang pertama dari segi fungsi, segi layanan, segi sasaran, dan juga segi masalah. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling yang ada di luar sekolah. Dr. Abu Bakar Muhammad Ludin membagi ruang lingkup BK ini menjadi dua. Yang pertama, lingkup keluarga, dan juga yang kedua, lingkup masyarakat luas. Kita masuk yang pertama, ruang lingkup di dalam lingkungan keluarga. Kita tahu bahwasanya keluarga adalah tempat terjadinya pendidikan pertama dari setiap individu. Nah, dari keluarga ini apakah membentuk individu tersebut menjadi pribadi yang positif ataupun menjadi pribadi yang negatif. Dan terkadang sering terjadi pula di dalam keluarga ini terjadi berbagai macam permasalahan antara anggota keluarga. Nah, lalu bagaimana upaya konselor untuk menghadapi masalah-masalah ini? Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh para ahli BK di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah pendekatan individual, yaitu dengan cara menggali mental, menggali emosi, dan menggali pengalaman serta pemikiran dari klien tersebut. Dan yang kedua adalah pendekatan secara kelompok, yaitu dengan cara diskusi antara anggota keluarga yang dipimpin oleh konselor dari keluarga tersebut. Dan kemudian ada lingkup masyarakat luas. Apakah masyarakat luas juga perlu bimbingan dan konseling? Jawabannya perlu. Karena masyarakat luas tidak dipungkiri pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Mau itu orang-orang yang hidup di dalam dunia perusahaan, dunia industri, atau bahkan di dalam dunia lembaga masyarakat. Pasti mereka memiliki berbagai macam permasalahan. BK di dalam lingkungan masyarakat ini memiliki dua fungsi, yaitu dengan fungsi pemahaman dan juga fungsi pencegahan. Yaitu memberikan, yang pertama fungsi pemahaman, yaitu memberikan pemahaman kepada konseling supaya mereka dapat menggali potensi diri yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu dengan cara upaya konselor memberikan keterampilan atau pembelajaran terhadap konseling agar mereka mampu mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalkan bahaya merokok, bahaya meminum minuman keras, dan juga bahaya hubungan bebas yang ada di luar ikatan nikah atau bisa disebut juga dengan free sex. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup ini materi dari saya mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kegiatan pendukung, format kegiatan, dan penyusunan program bimbingan dan konseling.
Halo, saya Ratu Matra Tunggal Dewi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas mengenai kegiatan pendukung, format kegiatan, dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu kegiatan pendukung, di mana pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling perlu direncanakan lebih matang oleh guru BK atau konselor sekolah. Nah, di dalam pelayanan bimbingan konseling itu ada pelayanan yang disebut dengan rencana pelaksanaan layanan atau bisa disebut dengan RPL. Nah, selain disebut RPL juga disebut dengan satuan layanan. Setelah tadi membahas mengenai kegiatan pendukung, di sini ada jenis-jenis program untuk mendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada program tahunan, di mana seluruh pelayanan BK ini meliputi seluruh tahun ajaran. Yang kedua yaitu ada program semesteran, di mana program ini meliputi seluruh semester. Yang ketiga yaitu mengenai program bulanan, di mana seluruh pelayanannya meliputi 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu ada program mingguan, di mana seluruh pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan selama 1 minggu. Dan yang terakhir yaitu ada program harian, di mana pelayanan-pelayanan bimbingan konseling itu hanya dilakukan dalam hari-hari tertentu saja. Nah, di dalam kegiatan pendukung juga ada beberapa hal yang penting yaitu mengenai aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, lalu kunjungan rumah, dan yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Lalu selanjutnya ada pendapat menurut Dewa Ketut Sukari pada tahun 2003. Beliau mengemukakan tahap-tahap dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, di mana hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pertemuan penyusunan program bimbingan dan konseling, pembagian tugas, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan perangkat instrumentasi untuk program. Yang kedua yaitu kegiatan layanan dan penunjang BK, di mana hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu adanya layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, lalu ada layanan pembelajaran, lalu ada layanan untuk perorangan, dan yang terakhir ada layanan untuk bimbingan per kelompok. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai komponen dan struktur RPL atau disebut juga dengan rancangan pelaksanaan layanan. Yang pertama ada identitas, waktu dan tempat, materi pembelajaran, tujuan atau arah pelayanan. Yang kelima itu ada metode dan teknik dasar. Lalu yang selanjutnya ada sarana, yaitu yang meliputi media, instrumen, dan sumber elektronik. Yang ketujuh itu ada sasaran penilaian untuk 10 jenis layanan dan untuk kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi. Lalu yang kedelapan ada langkah kegiatan, di mana instrumentasi di dalamnya itu ada pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan yang terakhir ada penilaian. Lalu kegiatan peserta didiknya yaitu mengenai berpikir secara cerdas, merasa dalam kondisi terkemas, bersikap dengan penuh mawas, bertindak secara tangkas, lalu bertanggung jawab secara tuntas. Nah, setelah tadi membahas mengenai format penyusunan RPL, selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling yang akan dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, yang pertama yaitu ada studi kelayakan. Di sini kita harus mengetahui alasan-alasan mengapa program ini harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu mengenai penyediaan sarana fisik dan teknik. Contoh sarana fisiknya yaitu seperti ruangan BK-nya, lalu alat tulis, alat kebersihan, lalu komputer atau hal-hal penunjang yang lainnya. Lalu ada sarana teknik. Sarana tekniknya yaitu berupa format atau susunan yang harus dibuat oleh guru yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu penentuan sarana personil dan pembagian tugas. Maksudnya yaitu melibatkan guru-guru yang akan terlibat dalam program bimbingan dan konseling ini. Yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan penunjang yang sudah disebutkan tadi di poin yang pertama. Lalu setelah tadi membahas mengenai langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling, selanjutnya itu ada format penyusunan, yaitu format yang sudah jadinya, yaitu ini ada format untuk tingkatan sekolah dasar, yaitu program kerja tahun bimbingan konseling tahun 2016. Nah, di dalam kegiatan layanannya dibagi menjadi 3, yaitu ada layanan orientasi,
yang kedua layanan informasi, dan yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran. Lalu materi bidang dan bimbingannya itu terdapat instrumentasi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, setelah selesai membuat format susunan mengenai program bimbingan dan konseling, yaitu langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu evaluasi. Evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses yang dimana fungsinya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu tersendiri. Nah, dalam evaluasi hasil itu yang dievaluasi mengenai hasil-hasil yang dicapai dari pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang telah tadi dibahas sebelumnya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Behind the Scene. Action. Nah, jadi kan tadi lu nanya BK itu kayak gimana. Di sini gua. Dan nah, tadi kan lu nanya. Hai, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Dah.